Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhyiddin dari 11 Mia. Jadi di kesempatan ini saya akan membuat kampanye tentang bahayanya narkoba. Jadi narkoba itu ialah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obatan terlarang. Selain narkoba, istilah lain dalam Indonesia yang dikhususkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA. NAPSA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu narkoba ataupun nafza. Jadi narkoba ialah senyawa yang pada umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa psikotropika yang biasanya dipakai untuk membius pasien yang hendak dioperasi ataupun obatan-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kebanyakan orang menggunakan narkoba itu lebih dari dosis yang telah ditentukan. Untuk pengertiannya, narkotika. Jadi pertama narkotika. Narkotika ini adalah zat obatan yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun penimbulan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi bisa ketika orang mengonsumsi narkotika ini bisa membuat kecanduan. Jadi ketika dia mengonsumsi satu kali, jadi dia rasa kecanduan, jadi ingin mengonsumsi lagi, dan habis mengonsumsi lagi akan ingin mengonsumsi lagi karena ada rasa ketergantungan. Jadi ketika dia tidak mengonsumsi itu dia kayak rasa ada yang kurang gitu, karena sudah memiliki rasa ketergantungan terhadap benda tersebut. Jadi sebenarnya narkotika ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu narkotik, yang artinya obat bius. Narkotika ini adalah bahan yang berasal dari tiga jenis tanaman. Yang pertama ada candu, kokain, serta ganja. Jadi cara kerja narkotika ini adalah mempengaruhi sistem saraf dan dapat membuatkan kita tidak merasa apa-apa. Jadi ketika kita sudah mengonsumsi narkotika ini, ketika kita bisa rasa kayak kebal gitu. Jadi ketika dipukul, di ngapa-ngapain aja nggak ada rasa-rasa apa-apanya. Yang kedua itu psikotropika. Jadi psikotropika ini adalah zat ataupun obat baik alamiah maupun sintesis, tapi bukan narkotika, yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental maupun fisik serta perilaku. Jadi psikotropika ini adalah bahan lain yang tidak terkandung dalam narkotika, yang merupakan zat buatan ataupun zat rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimianya, yang dapat mempengaruhi perilaku, keadaan mental, serta tingkah laku si pemakainya. Dan yang ketiga adalah bahan aditif berbahaya lainnya. Jadi bahan aditif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi-sintesis maupun sintesis, yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina ataupun kokaina, yang dapat mengganggu sistem saraf pusat manusia. Jadi zat adiktif ini adalah zat yang bisa membuat ketagihan atau kecanduan bagi yang mengonsumsinya secara rutin. Seperti contohnya alkohol, nikotin, kafeina, serta zat designer. Jadi kenapa kita harus menjauhi narkoba ataupun narkotika ini? Karena narkoba atau narkotika ini memiliki dampak negatif yang lebih banyak daripada dampak positifnya. Mungkin memang ada dampak positifnya ketika digunakan secara benar, yaitu digunakan dalam obat-obatan untuk penyakit-penyakit tertentu. Tapi kebanyakan orang menyalahgunakan narkoba ini. Jadi dampak penyalahgunaan narkoba ini pada individu tertentu tergantung pada jenis narkobanya. Dampak ketergantungan ataupun kecanduan atau katanya ketagihan narkoba dapat dilihat dari fisik, psikis, sosial, serta lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Jadi pertama dampak terhadap fisik.
Yang pertama ialah sakit kepala, mual-mual, susah tidur, serta tidak nafsu makan. Selanjutnya dampak terhadap psikis antara lain adalah memberikan rasa yang melambung tinggi. Jadi seperti rasa maunya itu tinggi. Terus memberi rasa bahagia dan sangat percaya diri. Jadi rasa percaya dirinya itu tinggi, sangat sangat tinggi. Selanjutnya ada rasa parno. Lepas itu parno, gelisah ketika melakukan sesuatu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu rasa kayak gelisah gitu, takut gitu, walaupun dia percaya diri tapi dia kayak takut gitu. Serta susah tidur. Selanjutnya dampak terhadap lingkungan tempat seorang itu tinggal, yaitu diasingkan dalam masyarakat dan susah bergaul di masyarakat. Jadi dia punca dia melakukan dia menggunakan narkoba itu antara lain ketika dia kurang bergaul di lingkungan masyarakatnya sendiri, serta dia diasingkan di lingkungan masyarakat dia tinggal itu tadi. Dampak penyalahgunaan narkoba lainnya bagi siswa itu juga bisa mempengaruhi prestasi sekolah merosot, hubungan kekeluargaan memburuk, mengakibatkan perkelahian antara siswa. Jadi sesuatu yang kita tidak diharuskan konsumsi itu pasti memiliki bahaya, karena ketika kita tidak dianjurkan untuk konsumsi pasti memiliki dampak negatifnya, yaitu bahayanya. Jadi di sini saya akan memberitahu dampak dari narkoba, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang pertama ialah bahaya narkoba. Selain berdampak negatif baik fisik, mental maupun sosial, yang paling berbahaya sekali ialah dapat menyebabkan kematian. Kehilangan nyawa tadi bisa disebabkan oleh kejang-kejang yang mengakibatkan kematian, overdosis, serta frustasi yang hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Selanjutnya ada bahaya psikotropika. Bahaya psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak serta merangsang sumsum otak saraf pusat dan dapat menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Jadi dampak psikotropika ini pertama dapat menimbulkan halusinasi. Jadi ketika seorang itu mengonsumsi psikotropika ataupun narkoba, jadi ada rasa halusinasi, rasa kayak mungkin orang merasa halusinasi itu pertama seru, menyenangkan ketika dikonsumsi pertama kali, kayak wow seru kali, halusinasi begini, mereka rasa bisa terbang, bisa gini. Tapi ketika mereka mengonsumsi secara rutin, karena narkoba ini kan memiliki rasa ketagihan. Jadi ketika mengonsumsi satu kali pasti dia mau lagi terus, dan akan ada rasa halusinasi. Jadi ketika kebanyakan halusinasi, mungkin halusinasinya ini akan makin berbahaya dan akan berdampak negatif kepada dirinya sendiri, dan serta kegangguan cara berpikir. Jadi ketika dia mengonsumsi terlalu banyak, otaknya itu susah berpikir karena saraf-sarafnya terganggu, saraf pusatnya. Jadi dia melakukan apa-apa sesuka hatinya. Jadi ketika dia merasa halusinasi itu, melakukan itu karena dia tidak bisa berpikir, sudah terganggu, cara berpikirnya terganggu, semuanya terganggu. Yang ketiga ialah bahaya zat adiktif. Penggunaan zat adiktif pada makanan yang tidak bijaksana. Jadi sebenarnya zat adiktif ini selalu kita gunakan sehari-hari, bukan sehari-hari tapi banyak kita gunakan, yaitu pada obat-obatan yang kita konsumsi ketika kita lagi dalam mengalami penyakit ataupun sedang dalam keadaan sakit. Jadi zat adiktif ini dimasukkan ke dalam obat-obatan itu dalam dosis tertentu yang telah diatur oleh medis. Tetapi banyakkan orang menyalahgunakan ataupun tidak bijaksana dalam menggunakan zat adiktif ini, yang dapat menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan, seperti kerusakan
kerusakan saraf, keracunan, kerusakan ginjal, hati, cacat kelahiran, kejang-kejang, anomalia kaki, kelainan pertumbuhan, kemandulan, serta kematian. Dan yang terakhir, upaya kita untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, supaya kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang salah menggunakan narkoba ini. Yang pertama, jangan pernah ada rasa ingin mencoba sekalipun. Jangan pernah rasa mencoba sekalipun narkoba itu, karena karena narkoba itu kan memiliki rasa ketagihan, kecanduan. Jadi ketika kita sudah mengonsumsinya atau mencobanya sekali saja, pasti ada rasa ingin mencobanya sekali lagi, mencoba lagi. Jadi akan ada rasa ketagihan dan kecanduan. Sehingga ketika kita tidak mengonsumsinya, itu akan merasa kayak aneh. Jadi kayak kita sudah mengonsumsinya terus, jadi ketika kayak kita tidak mengonsumsi itu kayak aneh gitu rasanya, ketika sampai kita sanggup melakukan apa saja untuk mengonsumsi benda itu tersebut. Selanjutnya, mengetahui berbagai macam dampak buruk ketika kita mengonsumsi narkoba. Jadi kita mencari seperti yang saya jelaskan tadi, apa saja dampak buruk ketika kita melakukan mengonsumsi narkoba. Yang paling buruknya bisa menyebabkan kematian. Dengan narkoba kita bisa mati. Selanjutnya, memilih pergaulan yang baik. Jadi kita itu butuh lingkungan tempat kita berada, atau tempat circle yang kita berada itu harus dalam lingkungan yang baik. Jadi berteman dengan orang-orang yang baik, bergaul sama orang-orang yang baik, orang-orang yang berprestasi. Seperti kata pepatah bilang, ketika kita berteman sama penjual parfum, pasti kita akan wangi. Ketika kita berteman sama penjual ikan, pasti kita akan bawa ikan gitu. Jadi kita perlu mencari pergaulan atau pertemanan yang baik untuk membawa kita ke jalan yang baik juga. Selanjutnya, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi waktu luang kita itu mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, agar kita tidak kepikir untuk melakukan ke benda yang tidak bagus. Jadi isi hari-hari kalian itu dengan benda-benda yang positif. Selanjutnya, selalu ingat apa saja ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba. Kita harus ingat apa saja hukuman yang kita dapat ketika kita mengonsumsi benda tersebut. Jadi sudah kita konsumsinya dapat menyebabkan kematian, dapat hukuman, gak ada positifnya menggunakan benda itu. Selanjutnya, bila mempunyai masalah, maka carilah jalan keluar yang baik dan janganlah jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Jadi ketika kita punya masalah tertentu, usahakan kita bicarakan baik-baik, mencari solusi di jalan yang benar. Seperti ketika kita siswa, kita mempunyai masalah pribadi, masalah di rumah, kita itu harus terbuka. Jadi kita kayak curhat gitu ke ruangan BK, supaya masalah-masalah itu kita tidak pendam sendiri, tidak menjadi stres gitu. Karena ketika kita sudah punya banyak masalah, sudah stres, banyak masalah di sekolah, di rumah, jadi kita kayak udah nggak tahu lagi mau ngapain, kita mengonsumsi narkoba sebagai tempat pelarian kita, supaya kayak mungkin saya kalau mengonsumsi narkoba kayak rasa bisa tenang otak, bisa nggak pikir apa-apa, bisa tenang gitu. Jadi kalian salah, sebenarnya akan jadi lebih buruk ketika kita menjadikan narkoba sebagai tempat pelarian kita. Oke, mungkin itu saja kampanye tentang anti narkoba ataupun jauhi narkoba dari saya. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat untuk kita semua. Salam terakhir dari saya, jauhi narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.